Kemudian pemateri yang kedua yaitu Mbak Lili Fresti. Assalamualaikum Mbak Lili, sudah hadir juga bersama kita pagi ini. Waalaikumsalam. Nah, hai Mbak Lili. Beliau adalah ibu dari 3 anak homeschooler berusia 13 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun, berasal dari mengenal metode Charlotte Mason ini sekitar 10 tahun yang lalu dan mantap mempraktekannya secara utuh sejak sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi sudah sangat berpengalaman ya, nanti bisa ditanya-tanya pengalamannya. Sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan aktif dalam komunitas homeschooling. Nah, di seminar kali ini beliau akan memaparkan tentang kenapa sih keluarga Mbak Lili menggunakan metode Charlotte Mason, padahal keluarga beliau adalah keluarga Muslim. Kemudian apa yang membuat beliau sekeluarga mantap memutuskan untuk menjalani metode pendidikan Charlotte Mason ini, yang notabene adalah seorang Kristen taat. Kemudian nanti Mbak Lili juga akan menceritakan sekilas bagaimana cara menerjemahkan pokok-pokok pemikiran Charlotte Mason yang sesuai dengan keyakinan beliau sebagai seorang Muslim dalam praktek keseharian. Sudah on? Oh ya sudah. Oke Mbak Lili, silahkan Mbak Lili, silahkan memaparkan materinya. Ya, terima kasih Mbak Jia dan teman-teman dari Charlotte Mason Jakarta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang Mbak Lili. Iya, kalau tadi Mas Ali sudah komplit sekali ya menjelaskan dari konteks studi Islam. Kali ini saya sekedar berbagi pengalaman saja mengapa saya sebagai keluarga Muslim itu sampai memutuskan memilih metode Charlotte Mason. Kira-kira pergulatannya itu sejak 10 tahun yang lalu dan akhirnya bahkan mantap menjalankannya itu 3 tahun kemudian, 7 tahun yang lalu gitu. Nah, ini ceritanya itu awalnya tepatnya saya kenalan dengan metode Charlotte Mason itu ketika baru-baru memulai homeschooling ya. Waktu itu saya sedang semangat-semangatnya mempelajari beragam metode dan juga sudah jatuh cinta pada salah satu metode dan menjalankannya gitu. Tapi karena saya semangat mempelajari beragam metode, Charlotte Mason termasuk yang salah satu yang ingin saya gali gitu pemikirannya, ingin saya pelajari. Nah, dulunya itu saya awalnya kenal Charlotte Mason itu dari milis ngobrolin CM yang diinisiasi oleh Mbak Ellen. Di situ Mbak Ellen sering berbagi pemikiran-pemikiran Charlotte Mason gitu ya, dan saya terkesan sekali gitu. Nah, pemikiran-pemikiran Charlotte Mason ini kok banyak berbicara tentang hakikat anak, hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan, bahkan menempatkan pengetahuan akan Tuhan, menempatkan Tuhan itu pada otoritas tertinggi gitu dalam pendidikannya gitu kan. Nah, itu membuat saya terkesan gitu. Nah, waktu itu saya ingin mempelajari lebih jauh gitu. Tapi kan Charlotte Mason ini sebagai pada umumnya keluarga Muslim ya, yang pertama-tama itu kan melihat sosoknya Charlotte Mason. Charlotte Mason ini kan seorang Kristen gitu. Setelah saya baca-baca, dia juga seorang Kristen yang taat gitu. Nah, gimana nih saya sebagai keluarga Muslim gitu. Nah, yang pertama-tama waktu itu saya men-set pikiran saya dulu menjadi seorang yang open mind ya. Jadi saya ketika berhadapan dengan pemikiran-pemikiran CM itu, saya men-set diri saya, pikiran saya itu terbuka dulu. Jadi jangan sampai misalnya gini, sesuatu yang baik tapi bersumber dari seorang yang berbeda atau golongan yang berbeda dengan saya itu otomatis saya anggap salah. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Jadi ketika itu dengan pikiran terbuka dan hati yang luas saya lanjut gitu membaca pemikiran-pemikiran Charlotte Mason sampai akhirnya
ya saya terkesan, saya nggak bisa menyangkal kalau saya itu terkesan dengan pemikiran-pemikiran Charlotte Mason gitu. Nah, saya baca terus, saya refleksikan gitu. Nah, sebagai Muslim itu pergulatannya cukup lama sih sebetulnya ya. Jadi saya nggak langsung, oh iya saya mantap gitu, enggak. Jadi saya juga merefleksikan apa-apa yang saya baca tentang pemikiran-pemikiran CM tentang anak, tentang hakikat manusia, hakikat pendidikan, seperti itu ya. Nah, saya sampai pada kesimpulan, pertama itu saya sampai pada kesimpulan bahwa pemikiran Charlotte Mason itu ternyata Islami banget gitu. Ini juga harus dibedakan ya. Jadi Islami banget itu Islami dengan Islam itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi pertama-tama kita harus membedakan bahwa sesuatu yang Islami itu ya berbeda dengan Islam gitu. Maksudnya belum tentu Islam gitu ya. Jadi misalnya tetangga saya gitu kan, yang seorang Katolik, dia kelihatan Islami banget gitu kan, karena mencirikan karakter seorang Muslim gitu, seorang mukmin gitu. Tapi ada lagi seorang lain, dia katanya aja yang Islam tapi perilakunya nggak Islami gitu kan. Nah, perbedaannya di situ. Nah, jadi pemikiran CM itu ternyata Islami banget. Nah, Islaminya itu seperti apa gitu? Kok bisa Islami banget gitu? Saya baca pemikirannya tentang anak ya. Dia berkata, CM itu bilang kalau anak itu adalah titipan dari Tuhan dan masyarakat kepada orang tua. Dan orang tua ini diamanahkan oleh Tuhan gitu. Anak ini diamanahkan oleh Tuhan kepada kita orang tua gitu. Nah, di dalam pendidikan CM, anak dan orang tua itu posisinya harus sama ya. Maksudnya posisinya itu harus taat kepada otoritas tertinggi, yaitu Tuhan, pemangku kebenaran tertinggi. Jadi landasan dari pendidikan CM ini adalah hukum-hukum Tuhan gitu. Wah iya, ini Islami banget nih gitu. Saya berpikir seperti itu. Terus lanjut, misalnya saya baca-baca juga gitu. Terus saya baca dan saya refleksikan tentang pemikirannya CM yang mengatakan kalau dia menempatkan pengetahuan tentang Tuhan itu sebagai prioritas, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ali juga ya. Dia kan ada 3 pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang sesama humaniora gitu ya, dan pengetahuan tentang alam semesta. Nah, dia menempatkan pengetahuan akan Tuhan itu merupakan prioritas tertinggi dalam pendidikannya. Dan pengetahuan-pengetahuan lain itu juga nafasnya adalah pengetahuan akan Tuhan gitu. Dan saya terkesan sekali dengan itu gitu. Belum lagi Charlotte juga berkata ya, dia bilang kalau dia tidak membuat sekat-sekat antara pengetahuan akademis dengan pengetahuan spiritual gitu. Jadi nggak ada yang namanya misalnya pelajaran agama terus dipisah dengan pelajaran yang lain gitu. Tidak gitu. Kalau kita misalnya, pengalaman saya sekolah dulu ya, jadi kalau pelajaran agama itu kan cukup 2 jam pelajaran seminggu gitu. Nah, dan itu sepertinya itu yang nggak nyambung, tidak berhubungan dengan pelajaran-pelajaran lain yang saya pelajari di sekolah, seolah-olah tidak terintegrasi gitu. Nah, sementara kalau dalam pendidikan Charlotte Mason, dia sangat menekankan bahwa dalam pendidikannya tidak ada sekat antara pendidikan akademis dengan pendidikan spiritual gitu. Wah, ini Islami banget nih. Yang saya pahami di dalam Islam misalnya ya, yang saya baca itu juga seperti itu gitu. Belum lagi misalnya kalau Charlotte berkata bahwa menjadikan kitab suci gitu ya sebagai bacaan utama, sumber ide hidup utama, gagasan-gagasan hidup utama yang harus dibaca oleh anak gitu, oleh kita gitu. Nah, kita tahu kan, kalau saya ingat kalau ada kisah ya, misalnya kayak kisah sahabat itu kalau nggak salah Sa'ad bin Hisham ya, dia itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, dia bertanya gitu,
bertanya tentang akhlak Rasulullah gitu. Nah, lalu Aisyah bertanya kembali kepadanya, apakah kamu membaca Al-Quran gitu? Iya, kata Sa'ad bin Hisam ya. Terus lalu si Aisyah menjawab ya Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran gitu. Dan saya, wah iya nih, cocok nih, pikir saya gitu. Yang menjadikan, nggak ada nih metode yang menjadikan menjadikan kitab suci sebagai sumber bacaan utama, sumber mendidik mendidik akhlak gitu. Jadi saya sampai pada kesimpulan bahwa pemikiran CM itu ternyata Islami banget gitu. Lalu saya baca lagi, ini pergulatan saya memang ya, maksudnya proses saya sampai memutuskan. Jadi saya baca dengan pikiran terbuka, dengan hati yang luas gitu ya. Saya lanjut membaca pemikiran-pemikiran CM sampai kepada visi pendidikan CM. Tadi juga sudah diuraikan oleh Mas Ali ya. Visi pendidikan CM itu ingin menumbuhkan seorang anak dengan seorang pribadi dengan sifat-sifat yang luhur yang disebut sebagai magnanimous ya person gitu ya. Nah, itu sejalan sejalan dengan visi penciptaan kita seorang muslim gitu. Kita misalnya seorang muslim kalau ditanya ya, untuk apa kita diciptakan gitu. Yang kita pahami itu kan kalau dari ajaran agama kita yang kita refleksikan juga bahwa kita sebagai seorang muslim itu tujuannya diciptakan ke dunia ini adalah untuk taat beribadah kepada Allah ya kan, untuk mengabdi kepada Allah gitu. Lalu seperti tadi sudah diuraikan Mas Ali juga sebetulnya ya, sudah lengkap. Nah, untuk menjadi khalifah di bumi ya, pemimpin sekaligus pelayan penjaga bumi ini gitu. Nah, menurut saya itu ya seiring sejalan gitu dengan yang kita yakini sebagai muslim gitu. Jadi nggak bertentangan seperti itu. Lalu saya lanjut lagi. Sejauh ini saya mendapati bahwa Charlotte Mason itu adalah satu-satunya metode yang saya kenal itu serius memperhatikan pertumbuhan akal budi ketika berbicara tentang pendidikan karakter. Nah, kalau misalnya dulu saya awal-awal itu menggunakan metode lain ya, saya itu tujuannya itu kan untuk misalnya agar anak itu bisa menemukan panggilan hidupnya gitu kan, misalnya bisa menemukan passionnya misalnya gitu kan, atau ingin tumbuh menjadi seorang dewasa yang mandiri gitu, berpikir misalnya gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah untuk apa gitu. Saya nggak pertanyaan lanjutannya untuk apa misalnya ketika sampai ketemu passionnya lalu untuk apa, lalu sampai ketemu misalnya bisa menjadi seorang yang dewasa terus untuk apa gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, saya ujung-ujungnya saya jawabnya ya supaya dia misalnya mampu misalnya mencari nafkah gitu kan, ujung-ujungnya seperti itu. Tapi saya kok pergulatan batin saya itu, tapi kok kayaknya ini bukan akhir gitu, bukan akhir dari tujuan yang saya harapkan, visi yang saya inginkan gitu. Lalu saya akhirnya berpikir bahwa ini adalah awal dari yang saya inginkan gitu. Misalnya seorang senang belajar, tapi lalu senang belajar untuk apa? Nah, itu ternyata bukan akhir dari segala sesuatu yang saya inginkan gitu. Itu ternyata awal, senang belajar itu awal. Misalnya ketemu passion itu awal gitu kan. Tapi apakah lalu senang belajar, menemukan passion itu kita manfaatkan untuk apa, kita gunakan untuk apa, kita tujukan untuk apa. Nah, CM ini memberi saya, membuka pikiran saya gitu, bahwa tujuannya adalah bukan sekedar serendah misalnya untuk mencari nafkah ataupun untuk mempunyai kesenangan belajar gitu. Bukan itu. Ternyata ya kembali lagi untuk
misalnya bermanfaat misalnya pada sesama, misalnya untuk berbuat sesuatu, untuk mengabdi, untuk beribadah, yang seperti itu. Nah, metode-metode lain saya lihat nggak ada yang berbicara tentang membahas tentang pendidikan karakter terus dikaitkan dengan pertumbuhan akal budi gitu. Saya jadi terkesannya, jadi sampai akhirnya saya terus mempelajari dan berani memutuskan untuk menggunakan metode CM. Nah, setelah saya baca-baca juga kan metode CM ini kan adalah working philosophy ya. Jadi dia itu tidak hanya terbatas pada pemikiran yang normatif gitu, pemikiran atau filosofi yang normatif, melainkan juga sekaligus dengan metode yang aplikatif. Nah, di situ ini ya, misalnya kayak di Islam kan, kalau kita itu kan kebanyakan kita keluarga muslim itu sebenarnya sejujurnya itu kan rindu ya, rindu akan suatu metode yang berlandaskan agama Islam gitu misalnya kan, itu kita tidak bisa menyangkal, tapi lalu itu kan hanya sebatas pemikiran-pemikiran normatif ya yang saya dapati itu. Misalnya ada pemikiran yang meramu misalnya dari berbagai pemikiran, metodenya lalu disebut bahwa ini adalah pemikiran berlandaskan Islam, atau misalnya pemikiran-pemikiran dalam pendidikan Islam itu yang diambil dari pemikirannya Al-Ghazali misalnya, atau Ibnu Khaldun atau siapa gitu. Tapi yang saya baca itu baru sebatas pemikiran normatif saja gitu. Saya kayak ada missing link antara pemikiran-pemikiran normatif ini dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam keseharian misalnya, mempraktekannya gitu. Nah, itu saya nggak mendapati hal-hal itu gitu. Nah, di dalam pemikiran-pemikiran Charlotte Mason, saya terbantu ya. Jadi saya kayak, misalnya saya buram, saya minus gitu ya, saya pakai kacamata. Nah, saya menjadi terang gitu, saya menjadi jelas gitu. Bagaimana hubungan saya bisa mencapai visi pendidikan yang seperti disebutkan oleh CM, dan juga seiring sejalan dengan visi penciptaan saya tadi sebagai seorang muslim, bagaimana saya mewujudkannya dengan metode-metode yang jelas gitu. Dan itu ada di dalam pemikiran-pemikiran Charlotte Mason, dan saya tidak menemukan kalau metode CM ini bertentangan dengan keyakinan saya sebagai muslim. Nah, justru membantu saya menghidupi ajaran agama ini dan membawa saya pada visi hidup saya sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, gitu sih pergulatan saya dulu ya. Jadi intinya saya berpikiran terbuka, lalu membaca gitu. Jadi jangan ada misalnya perasaan menolak dulu atau menentang dulu tapi belum baca misalnya ya, atau hanya karena misalnya saya berbeda, golongan saya atau agama saya berbeda dengan yang mengusung pemikiran tersebut gitu. Rasanya tidak adil ya gitu. Lanjut, saya berikutnya akan cerita tentang berbagi bagaimana saya sebagai muslim ya menerjemahkan pokok-pokok pemikiran Charlotte Mason ke dalam praktek keseharian. Ini juga sehubungan dengan beberapa banyak juga teman-teman muslim yang bertanya ya. Jadi mereka itu merasa klik, merasa cocok dengan pemikiran-pemikiran CM dan menemukan sama seperti saya merasa pemikiran-pemikiran CM itu islami banget gitu, tapi sering bingung bagaimana menempatkannya dalam konteks keseharian gitu, bagaimana mempraktekannya. Nah, yang pertama perlu diingat bahwa untuk mempraktekannya di keseharian itu penting untuk dilandaskan pada pokok-pokok pemikiran Charlotte Mason ya, supaya pendidikan ini bekerja mewujudkan visi yang ingin kita tuju. Jadi tujuan kita itu mengapa kita menjalankan pendidikan gitu ya, itu berkesinambungan dengan apa yang kita lakukan, yang kita sajikan dalam pendidikan, dan bagaimana kita menjalankan pendidikan itu gitu. Itu berkesinambungan
ada benang merahnya atau saling terkait antara pemikiran dan metode yang dipraktekkan dalam keseharian. Jadi nggak bisa lepas ya, misalnya kita ingin mempraktikkan membaca misalnya kitab suci ya, membaca kitab suci tapi tidak dengan metodenya CM gitu misalnya, nggak bisa gitu. Jadi atau kita misalnya ingin mempraktikkan hal-hal lain, misalnya membaca literatur terkait keislaman gitu, tapi tidak dipraktekkan dengan metode CM, itu nggak bisa juga. Jadi prinsip dengan praktek itu sangat terkait supaya metode ini benar-benar bekerja gitu. Nah, yang kedua, sebagai seorang muslim tentu kita menjadikan iman Islam sebagai fondasi pendidikan gitu. Karena kita tahu kan ketahuitan itu kan penting. Jadi sesuatu yang kita lihat Islami tadi akan menjadi Islam kalau kita yang menempatkan fondasi iman Islam di dalamnya gitu. Nah, yang ketiga, kita tahu kalau di dalam Charlotte Mason itu perangkat ya atau instrumen praktisnya itu ada 3, yaitu atmosfer, disiplin, latihan kebiasaan baik, dan asupan ide hidup. Nah, ketiganya ini sebaiknya itu dijalankan secara bersamaan gitu. Contohnya ya, lalu saya mungkin memberikan contoh praktek dalam keseharian. Nah, ini. Jadi saya sehari-harinya bersama anak saya itu, dia kalau setiap hari itu ada, jadi kalau dalam pendidikan Charlotte Mason itu kan muatannya kan living ideas ya, jadi gagasan-gagasan hidup, gagasan-gagasan besar gitu, yang berfungsi untuk menumbuhkan karakter dan meluhurkan jiwa anak itu. Nah, itu kita dapat dalam Al-Quran, kitab suci kita sebagai umat Islam ya. Dalam misalnya di sini ada sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, baca biografinya sahabat atau khulafaur rasyidin ya, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah terbaik dalam Al-Quran. Nah, gitu. Sumbernya itu, praktiknya itu misalnya yang setiap hari itu adalah saya baca Al-Quran, terjemahan dengan anak saya. Saya baca misalnya kalau anak saya sekarang sampai sudah selama berapa ya, selama hampir 6 tahun ya saya baca Al-Quran dengan anak saya. Dia baru sampai surah An-Nahl ya. Dari awal tuh saya membacanya mulai dari Al-Fatihah ya. Sekarang dia baru sampai surah An-Nahl gitu. Dan itu berarti masih sedikit sekali ya kalau dibandingkan dengan keseluruhan surah Al-Quran gitu. Karena saya bacanya pelan sekali gitu. Misalnya sekarang itu saya baca surah An-Nahl bab tentang alam, merupakan perwujudan alam itu menunjukkan apa namanya itu, kalau seingat saya itu ya, alam merupakan bukti ke maha penciptaan Allah gitu. Nah, saya baca, lalu saya baca bab itu sama anak saya, lalu saya minta anak saya menarasikan gitu. Terus saya juga anak saya juga baca fikih keseharian sama ayahnya. Itu ada bukunya juga. Nah, bukunya itu lalu setelah dibacakan oleh ayahnya, dia juga menarasikan gitu. Dia juga setiap hari mengaji Al-Quran gitu. Anak saya juga baca surah pendek dan doa, karena ini sangat penting digunakan dalam sholat ya. Jadi karena dia paham konteksnya itu sangat penting digunakan dalam sholat, jadi dia ada kewajiban untuk baca surah pendek dan doa setiap hari, dibaca sampai dia nggak sengaja menghafalkan ya, hafal sendiri sih sebetulnya, karena dia setiap hari baca berulang-ulang. Misalnya term ini anak saya baca surah apa, lalu doa apa, misalnya doanya ayat kursi ya misalnya.
Jadi dia baca berulang-ulang setiap hari. Lalu ada yang mingguan. Saya baca ini Sirah Nabawiyah ya, sejarah hidup Rasulullah. Anak saya juga melakukan narasi. Saya baca juga biografi Khulafaur Rasyidin. Sekarang Abu Bakar ya. Abu Bakar, kisah Abu Bakar, kisah hidupnya Abu Bakar juga, narasi juga anak saya. Anak saya juga baca kisah-kisah Al-Quran, juga melakukan narasi. Baca kisah Nabi juga, melakukan narasi juga. Nah, ini penting untuk diingat juga. Sebenarnya kan tadi kalau di dalam pendidikan Charlotte Mason kan meskipun ada subjek agama ini kan dia tidak berdiri sendiri ya. Jadi dia saling dalam prakteknya itu adalah cuma salah satu menu dalam sajian yang kaya yang kita berikan kepada anak. Nanti itu juga saling kait-mengait dengan subjek-subjek lain, misalnya literatur. Anak saya misalnya baca tentang Ibrahim Ibnu Adam gitu, atau dia baca tentang kisah-kisahnya Rumi misalnya gitu, atau dia baca tentang perjalanannya Ibnu Battuta gitu. Banyak, atau literatur lain yang banyak sih ya. Terus menulis juga ya, dia misalnya menulis itu juga mengutip, menyalin kembali misalnya ayat Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Dari puisi juga kita bisa gitu, misalnya puisi studi alam, misalnya kita ke alam, kita ini berbicara tentang ketahuitan misalnya gitu ya, tentang betapa agungnya penciptaan Allah gitu. Studi alam, lukisan, bahkan misalnya membaca kisah hidup Nabi itu kita menempatkannya dalam konteks sejarah yang lebih luas. Belajar filsafat, nonton video inspiratif, itu semuanya saling terkait satu sama lain dalam pendidikan karakter ya, dalam mengasupi akal budi anak itu agar tumbuh menjadi seorang pribadi yang magnanimous tadi ya, jadi seorang pribadi yang dengan sifat-sifat luhur gitu, atau seorang pribadi muslim yang insan kamil gitu ya. Nah, dari subjek ini sangat mungkin menjadi pemantik adanya dialog iman dan semacamnya gitu. Begitu saja sih sharing dari saya ya. Semoga teman-teman punya gambaran. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin didiskusikan atau diobrolkan ya, ditanyakan, bisa lanjut pada sesi berikutnya, karena setelah ini sepertinya dua teman saya juga masih ingin berbagi pengalaman mereka gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Lili. Wah, penjabarannya mencerahkan sekali Mbak Lili. Tadi saya dengar Mbak Lili bercerita tentang pergulatan gitu ya, sampai diulang-ulang kata pergulatannya beberapa kali. Jadi, iya. Saya membayangkan, wah berarti Mbak Lili selama 3 tahun tuh betul-betul menelaah, bertanya, mencari-cari literatur, membaca gitu ya Mbak Lili, sampai akhirnya setelah 3 tahun mantap untuk menggunakan metode ini. Keren banget Mbak Lili, makasih banyak sudah berbagi. Iya, sama-sama.